Purba. Perkenalkan, nama saya Betty Rasmina Purba SPD, di mana saya adalah mahasiswa PPG Dalazabat 2 tahun 2022. Pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja pada materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan Ibu. Kalau aku bilang apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Ya kalian ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah semangat? Sudah. Coba lihat dulu, perhatikan kanan kirinya, apakah tidak ada sampah atau mejanya, pakaiannya sudah rapi. Tandanya kita sudah siap untuk belajar. Sudah siap? Sudah, Bu. Selanjutnya, ini kirim link absensi. Nanti kamu boleh lihat di grup kita. Kamu klik bahwa kamu sudah hadir pada hari ini. Untuk meningkatkan rasa persatuan kita, mari kita bernyanyi lagu nasional salah satu. Silakan berdiri. Kita bernyanyi dan bertepuk tangan. Maju ke depan. 1, 2, 3. Ya. Nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis macam-macam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dengan kritis. Dan sebelumnya kami juga sudah membuat video, ya kan? Apa saja contoh-contoh dalam perwujudan sila pertama sampai sila ke-5, ya kan? Sampai situ paham? Oke, kita lanjut. Ya, ini dia kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu ada 5 keamanan, nilai kemanusiaan, nilai ketiga persatuan, keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Ya,
sudah. Lalu ada mal, sudah? Ada. Ya, di Medan juga ada ya. Oke, nanti kalau sudah besar jalan-jalan ke Carrefour, di Medan. Atau sekarang kalau kita liburan, ya kan? Lalu bursa saham atau perusahaan itu juga sudah ada. Oke, contoh yang pernah kamu lakukan dalam bidang ekonomi adalah kan? Kantin. Kenapa dikatakan dalam bidang ekonomi? Karena ada proses jual beli. Ya, kemudian budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia adalah kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Yang terakhir, pembangunan bidang pertahanan. Perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan itu secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga Pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada seperti ronda malam atau siskamling, sistem keamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Ya, kalau kamu lihat di lingkungan masyarakat kamu, mungkin sudah ada yang namanya ronda malam atau jaga malam atau siskamling. Apa gunanya mereka? Iya, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ibu ada video. Video ini akan menjelaskan bagaimana sebenarnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Ya, mari perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang kehidupan dan fungsi Pancasila. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Nah, penerapan nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan ini ada 4. Yang pertama bidang politik, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang sosial budaya, dan keempat bidang pertahanan dan keamanan. Penerapan nilai Pancasila di bidang politik ini bukan hanya terdapat di sila saja, namun implementasi nilai-nilai Pancasila juga terdapat dalam bidang politik. Perlu kamu ketahui loh bahwa manusia merupakan salah satu subjek yang memiliki negara. Hal ini juga dikarenakan adanya kehidupan politik yang harus
manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, kesamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah masing-masing kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ini dia namanya.
kami gunakan TikTok. Oke, dihapus buat kelompok 2. Oke, kalian sudah punya perencanaan. Semoga nanti kalian melakukannya dengan baik sesuai dengan perencanaan kalian. Kapan, di mana ketemunya, bahan yang kalian gunakan, sampai pengirimannya di grup WhatsApp kita. Nanti Ibu tunggu ya. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tentang tugas kelompok sudah paham? Lanjut saja, langsung saja kita ke presentasi tugas kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1 sudah maju nak. Yuk cepat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil video kami yang pertama menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan
dengan musik yang menarik. Apakah ada kendala saat membuat video tersebut? Iya, ada beberapa kendala, contohnya kerusakan jaringan di daerah yang membuat semua sistem gagal saat mengedit video tersebut. Baik, lagi. Kegiatan apa yang menjadi kalian terapkan dalam kegiatan yang kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah membeli produk dari dalam negeri dan makan di salah satu kantin yang ada di sekolah. Maaf Malaysia, tapi pertanyaan itu sudah dilakukan oleh Flex. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti berjualan di kalangan di luar sekolah. Oke, beri aku sebuah nomor 2. Ini selama 3. Kami akan menunjukkan hasil proyek yang tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dari video tersebut, apa kendala yang kalian rasakan saat melihat video tersebut? Kendala yang kami rasakan, kami bisa mengubah pikiran, mengubah Tidak dapat berkumpul karena cuaca yang tidak bagus. Dari video tersebut, apa manfaatnya? Manfaat dari video tersebut kami lebih bisa menghargai satu sama lain, bergotong royong dan lain-lain. dari video tersebut. Kegiatan apa yang sudah kalian lakukan? Kegiatan yang kami lakukan seperti bergotong royong, bermusyawarah, dan lain-lain. Oke, beri aku 1,3. Lanjut kelompok 4. Nah.
ini. Dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang, banyak hal-hal kegiatan yang baik yang juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi ini? Kami dapat mempelajari dan bisa memahami semua bidang dan bisa menerapkannya satu demi satu di kalangan masyarakat. Kendala apa yang kalian temui ketika mengerjakan proyek ini? Kami memiliki perbedaan dalam berpendapat, tapi kami menemukan jalan keluarnya. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya setelah mempelajari materi nilai dasar Pancasila dalam kehidupan masyarakat ini? Yang kami lakukan adalah menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Uraikan apa saja yang kami pahami terkait materi nilai dasar Pancasila dalam kehidupan masyarakat ini. Ternyata nilai-nilai Pancasila terbagi dalam 4 bidang: bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Apa manfaat yang diperoleh setelah mempelajari materi ini? Manfaat yang kami peroleh adalah dapat mengetahui dan memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kendala apa yang kalian temui ketika mengerjakan proyek ini? Kendala yang terjadi masalah jaringan daerah yang mengakibatkan banyak aplikasi yang kita gunakan tidak bisa. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya setelah mempelajari materi nilai dasar Pancasila dalam kehidupan masyarakat ini? Kami akan menerapkan kegiatan atau yang kami paparkan video-video yang sudah kita lihat tadi. Oke, lihat semua Bapak Ibu. Tempat tidak, silakan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praktis dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Manfaat yang diperoleh yaitu kita dapat memahami apa saja perwujudan nilai-nilai Pancasila dan juga tujuan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Kendala yang kami temui yaitu berbeda pendapat dan saat mengerjakan proyek ini kami terkena musibah yaitu kawan kami jatuh. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya setelah mempelajari materi nilai dasar Pancasila dalam kehidupan masyarakat ini? Akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dia akan Bapak tidak. Uraikan apa saja yang materi dalam kehidupan masyarakat. Wujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Apa manfaat yang diperoleh setelah materi ini? Manfaatnya kami dapat memahami materi wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Kendala apa yang kalian alami ketika mengerjakan materi ini? Kendala yang kami alami selama proses pembuatan video yaitu jaringan yang kurang lancar. Kami akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, apa yang akan berikan kesimpulan materi yang ini? Ya, silakan. Kesimpulan yang telah kami dapatkan setelah melakukan tugas belajar ini, kami akan lebih memahami dan dapat menerapkan perwujudan nilai Pancasila di berbagai bidang di kehidupan sehari-hari. Oke, dia kesimpulan. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada 4 tadi. Pembukaannya part 2. Lalu tugas LKPD-nya juga dikirim dari WhatsApp group. Nanti silakan kamu kerjakan di rumah. Kita akan tutup di pertemuan berikutnya. Oke, ketua kelas silakan tutup. Berdiri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat